Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Ridwan Kamil nampaknya dipaksa untuk maju di Pilkada DKI Jakarta demi Kaisang. Wow. Lantas bagaimana? Ini menunjukkan bahwa seorang Jokowi masih ada efek luar biasa. Jadi ini kan sudah jelas hitung-hitungan politik kita begitu kan. Ridwan Kamil itu di Jabar, merem saja mereka menang. Kenapa kok masih mau berdarah-darah bertarung dengan Anies Baswedan? Apa yang mau dipaksakan? Apa yang menjadi jaminan kepada Ridwan Kamil? Apakah kalau kalah di Pilkada DKI Jakarta akan diangkat menjadi menteri? Nah, jaminan pasti ada di situ begitu kan ya. Karena ini adalah politik. Bahkan kabarnya dua hal yang saya amati hari ini adalah bahwa Kaisang kabarnya, Ridwan Kamil kabarnya diduetkan dengan Kaisang atau dengan Saihu. Dua orang ini yang paling dekat begitu kan. Tinggal kita pilih. Jadi tinggal kita melihat begitu kan apa yang diambil oleh Ridwan Kamil. Apakah Pak Saihu sebagai kader PKS begitu kan, sebagai ketua PKS, terus kemudian dengan Kaisang begitu. Makanya ini politik yang ada. Ya, nampaknya kalau dengan Kaisang seolah-olah ini Ridwan Kamil dipaksakan, dan bahkan dipaksakan itu walaupun Ridwan Kamil terpaksa, tapi ada jaminan kalau mereka kalah begitu kan. Kita lihat saja ya. Jaminan apakah akan menjadi menteri? Dan itu pertanyaannya hari ini. Jadi artinya apa? Maka Ridwan Kamil berani mereka mengambil keputusan di DKI Jakarta karena ada jaminan itu. Bukan tidak mungkin begitu kan. Padahal dari awal, sejak awal mereka sudah menolak begitu. Makanya dengan adanya tolakan itu indikasi bahwa Ridwan Kamil sudah dijabar. Karena sudah dijabar dikunci, ya Partai Golkar mendukung Deddy Mulyadi di situ, akhirnya Ridwan Kamil ditarik. Ini benar-benar politik luar biasa. Ya, saya kira Ridwan Kamil Kaisang pasti saya yakin dan saya yakinnya keok begitu kan ya. Asalkan Anies Baswedan ya didukung, terus kemudian dengan kadernya dari PDP wakilnya, saya kira kemenangan itu sudah di depan mata ya. Makanya dengan adanya seperti ini kan Ridwan Kamil ya tidak bagus-bagus aja rekam jejak mereka. Saya jujur aja begitu ketika melihat dengan bagaimana Ridwan Kamil menjadi gubernur Jabar begitu kan. Kita lihat saja tidak baik-baik aja mereka secara etika politik dalam partai. Bagaimana Partai Nasdem yang kemudian mengusung Ridwan Kamil ada nuansa kekecewaan. Ya bagaimana Partai Gerindra. Tapi ya sudahlah. Ya demi kekuatan seorang Prabowo ya semuanya ya dilakukan begitu. Kita tinggal tunggu saja ya. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira seolah-olah banyak yang kemudian mengatakan wah ini dipaksakan. Terlalu mengambil resiko begitu. Jadi kalau Ridwan Kamil itu posisinya enak. Kalau ada jaminan ya pasti mereka mau kalah menang ya tetap mereka posisinya adalah menteri ya. Ridwan Kamil dipaksa maju Pilkada Jakarta demi Kaisang. Benar nggak? Mari kita baca. Langkah politik Ridwan Kamil RK di Pilkada Jakarta 2024 masih menjadi teka-teki. Apakah akan kembali di Pilkada Jawa Barat atau justru beralih ke Jakarta? Direktur Lembaga Riset Landscape ya Politik Indonesia Andi Yusran membaca RK sebenarnya berkeinginan kembali mencalonkan diri di Pilkada Jawa Barat mendatang. RK sendiri inginnya tetap di Jabar dan itu realistis, kata Andi. Namun ada perintah dari RK untuk mencalonkan diri di Pilkada Jakarta demi mengakomodasi pencalonan Kaisang Pangarep sebagai wakilnya. Wah, ya sudah ketahuan sekarang. Kalau Kaisang ini dipaksakan untuk maju di Pilkada Jakarta, lalu kemudian lihat survei-survei mereka itu masih kecil dibandingkan dengan Anies Baswedan, dibandingkan dengan Ahok. Terus kemudian Ridwan Kamil posisi ketiga setelah Ahok. Apa yang mau diharapkan begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya kalau mereka bertarung dengan Anies Baswedan ya mereka sudah jauh begitu kan. Sudah Anies Baswedan posisinya sudah di atas angin 40% mereka tidak bisa tertandingi. Kecuali adalah strategi politiknya Ridwan Kamil melawan kotak kosong dan saya yakinnya kotak kosong itu akan menang begitu kan ya dibandingkan ya lawan dengan Ridwan Kamil apalagi dengan Anies Baswedan. Ini yang kemudian kita lihat realitas bahwa bagaimana senyap
politik yang dilakukan untuk menggagalkan Anies Baswedan itu sudah nyata di depan mata begitu. Artinya apa? Artinya kalau Anies Baswedan dijegal dalam sebuah partai ya, maka sebuah partai koalisi, maka kemudian yang terjadi Ridwan Kamil akan lawak kotak kosong. Tapi bukan tidak ada yang tidak mungkin begitu kan. Ridwan Kamil ya koalisi Indonesia Maju Plus begitu kan ya. Mereka akan juga gagal ya. Masyarakat akan memilih kotak kosong di situ. Makanya saya yakin dan saya yakinnya jalan solusi utamanya adalah ketika Anies Baswedan tidak didukung oleh partai, lalu kemudian Ridwan Kamil ya gabung kepada Ridwan Kamil, maka yang terjadi di situ adalah satu-satunya jalan Anies Baswedan harus lewat independen ya untuk mengalahkan Ridwan Kamil itu. Artinya apa? Artinya lewat independen saya kira bisa, Ahok bisa begitu kan. Ini akan banyak yang mendukung dan membantu Anies Baswedan untuk jalur independen. Itu berapa membutuhkan mungkin 1 juta KTP bisa begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya antara independen dan partai politik, saya yakin dan saya yakinnya partai politik akan malu di situ. Koalisi-koalisi plus di situ begitu kan? Pasti mereka akan malu kalau mereka kalah. Ya independen di situ nanti ada tanpa bisa saja menang begitu kan. Satu-satunya yang akan menjadi sejarah gubernur yang memenangkan lewat independen tanpa koalisi dengan partai. Wah, itu yang kita lihat hari ini begitu. Makanya ya bagi Anies Baswedan tidak terlalu pusing mereka karena kalau tidak ada kecocokan bisa saja lewat independen begitu kan. Ya independen terus mungkin sudah sangat sangat sulit, bukan tidak bisa begitu. Tapi harus benar-benar ekstra. Direktur Lembaga Riset Lanskap ya Politik Indonesia RK sendiri ingin tetap di Jabar. Namun ada perintah ke RK untuk mencalonkan diri di Pilkada Jakarta. Langkah ini dianggap sebagai strategi memperkuat ya posisi Koalisi Indonesia Maju. Ya, analisis politik Universitas Nasional ini melanjutkan langkah RK untuk maju di Pilkada Jakarta menjadi tantangan besar, terutama jika harus bersaing dengan petahana Anies Baswedan. Bahkan kepastian majunya RK diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap peta politik baik di tingkat nasional maupun nasional. Padahal berdasarkan survei Litbang Kompas ya, Anies Baswedan posisi di pertama begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ingat loh, Partai Nasdem dan Partai Gerindra ini harus benar-benar hati-hati dengan Ridwan Kamil. Kenapa saya katakan hati-hati ya? Kita lihat saja Ridwan Kamil diusung di Jabar begitu kan. Ada kekecewaan Prabowo terhadap Ridwan Kamil, ada kekecewaan Partai Nasdem terhadap Ridwan Kamil. Itu yang kita lihat hari ini. Bukan membesarkan, ya sama aja kata orang, ya membesarkan anak macan. Bukan tidak mungkin lawan Ridwan Kamil di Pilpres 2029 itu adalah dengan Prabowo. Prabowo posisinya bisa terjepit di situ begitu. Ini yang kita harapkan, ini yang kita lakukan. Sedangkan Anies Baswedan hanya dianggap bermasalah dengan Partai Gerindra saja. Ini strategi yang kemudian harus belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira peta politik itu kan demi kepentingan kan begitu kan ya. Kepentingan pribadinya apa? Bukan soal berbicara masalah partai, masalah ini dan sebagainya. Yang penting cocok ya mungkin bisa-bisa aja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.